Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar materi dalam administrasi pajak. Semoga kalian tetap dapat belajar dengan semangat meskipun masih dalam PJJ. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat segera bertatap muka di sekolahan. Silahkan simak materi-materi berikut. Selamat belajar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan saat kita belajar. Dan jangan lupa juga kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang tidak dapat kita hitung jumlahnya. Coba perhatikan dari gambar-gambar berikut ini. Manakah dari gambar berikut yang dibiayai menggunakan uang pajak? Jawablah pertanyaan ini setelah kalian mempelajari materi hari ini, yaitu tentang pengertian pajak, fungsi pajak, kedudukan hukum pajak, dan juga jenis-jenis pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran dari rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang. Sehingga karena berdasarkan undang-undang ada sanksi yang dapat dikenakan jika tidak dilaksanakan. Selain itu, pajak juga merupakan peralihan kekayaan dari pihak swasta, dalam ini masyarakat, kepada publik, yaitu pemerintah. Dan juga pajak ini iurannya dapat dipaksakan karena ada dasarnya, yaitu undang-undang. Pajak ini digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara, yang juga pengeluaran yang diperuntukkan untuk masyarakat pada umumnya. Fungsi pajak. Pajak memiliki 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi anggaran atau disebut juga fungsi budgeter, yaitu pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Saat ini, pajak merupakan sumber pendapatan negara paling besar. Sebelumnya, dulu, sumber daya alam merupakan penghasilan terbesar bagi pemerintah. Namun karena sumber daya alam lama-lama menipis, saat ini pemerintah lebih memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Fungsi reguleren. Fungsi reguleren atau mengatur, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur suatu kondisi dalam negara atau pemerintahan untuk mengatasi kondisi-kondisi tertentu. Contohnya itu apabila kondisi negara ekspornya sedikit, maka untuk bisa meningkatkan ekspor dengan pajak, yaitu tidak ada pungutan atau pajak untuk ekspor itu sendiri, atau pajak 0 rupiah untuk ekspor. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk mengendalikan tingkat inflasi. Yang kita ketahui selama ini tingkat inflasi di Indonesia cukup tinggi, sehingga dengan adanya pajak, inflasi dapat dikendalikan karena adanya ketersediaan dana di pemerintahan. Yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan. Dalam hal ini, contohnya yaitu penerapan pajak progresif, di mana semakin orang memiliki
penghasilan yang tinggi, maka mereka akan membayar pajak lebih besar atau semakin besar. Kemudian dari pajak yang ditarik atau dipungut oleh pemerintah itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan, contohnya pembangunan jalan, sehingga rakyat yang tidak mampu pun dapat merasakan penghasilan dari orang yang dipungut pajaknya tersebut melalui jalan yang dibangun menggunakan dana pajak. 5. Fungsi legalitas pemerintah. Pemerintah membebani warganya dengan pajak. Kemudian, warga negara meminta akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada pemerintah atas pajak yang sudah dipungut. Itu digunakan untuk apa saja. Nah, disinilah adanya kesepakatan sehingga ini disebut sebagai legalitas pemerintah. Berikut adalah wujud atau bukti dari penggunaan uang pajak. Di Indonesia terdapat 2 hukum, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata dibagi 2, yaitu hukum perdata dan juga hukum dagang. Sementara hukum publik ada 3, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi atau hukum tata usaha negara, dan hukum pidana. Sementara hukum pajak merupakan bagian dari hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara. Sedangkan hukum pajak terdapat 2 hukum, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material mengatur tentang materinya yang meliputi antara lain yaitu subjek pajak, objek pajak, maupun tarif pajak. Sedangkan hukum pajak formil mengatur tentang caranya, yaitu cara menetapkan pajak, cara membayar pajak, cara melaporkan pajak, dan lain sebagainya. Hutang pajak berakhir jika yang pertama, ada pelunasan atau pembayaran. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui kantor pos terdekat ataupun melalui bank yang sudah ditunjuk. Yang kedua, melalui kompensasi. Jika ada kelebihan pembayaran pajak, sisanya dapat diperhitungkan untuk membayar utang pajak berikutnya atau utang pajak lainnya. Yang ketiga, adanya pembebasan hutang. Ini biasanya pembebasan hutang tanpa persetujuan wajib pajak itu sendiri. Jadi otomatis dibebaskan dari pemerintah atas utang pajaknya. Ini biasanya untuk sanksi administratif. Yang keempat, adanya penghapusan hutang wajib pajak. Nah, ini biasanya karena wajib pajak itu mengalami kebangkrutan. Dan yang terakhir, adanya penundaan penagihan. Untuk yang terakhir ini, hutang pajak itu belum benar-benar hapus atau hilang, tapi hanya ditunda saja. Sehingga karena adanya penundaan, meskipun belum membayar, wajib pajak tidak dikenai sanksi. Perlawanan pajak ada 2 macam. Yang pertama, perlawanan pasif. Ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang berhubungan dengan ekonomi dan sosial. Contohnya, masyarakat biasa menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas ataupun hanya disimpan di rumah.
Yang kedua, perlawanan aktif. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu berupa penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Untuk penghindaran pajak, ini adalah upaya dari wajib pajak membayar pajak sekecil-kecilnya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan. Sementara untuk penggelapan pajak, wajib pajak itu nyata-nyata melanggar ketentuan dalam perpajakan. Sehingga kalau penggelapan pajak ini termasuk dalam sanksi pidana. Sedangkan kalau penghindaran pajak ya itu dibolehkan karena memang ada celah dalam ketentuan pajak yang dapat dimanfaatkan untuk memperkecil besarnya tagihan pajak. Jenis-jenis pajak ada 3 macam. Yang pertama, pajak menurut lembaga pemungutnya. Ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Yang kedua, menurut sifatnya, yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Dan yang ketiga, menurut golongan atau pihak yang menanggungnya. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak pusat atau pajak negara dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Sedangkan untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten. Contoh pajak pusat antara lain PPh, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, PPNBM, pajak penjualan barang mewah, PBB, pajak bumi dan bangunan, bea materai, bea masuk, cukai, dan lain-lain. Sedangkan untuk pajak daerah antara lain adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain-lain. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan, di mana untuk pemungutan pajak penghasilan akan diperhatikan berapa yang menjadi tanggungan wajib pajak. Ini dapat dilihat dari berapa besarnya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, di mana ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah dan memiliki 2 orang atau 3 orang anak, itu pajaknya akan berbeda karena besarnya penghasilan tidak kena pajaknya berbeda. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan objeknya. Contohnya adalah PBB. Ini akan berbeda antara pembayaran pajak untuk tanah yang di pinggir jalan raya besar dengan yang di tengah perkampungan. Nah, karena ini NJOP-nya atau nilai jual objek pajaknya berbeda sehingga dalam pemungutannya berbeda. Ini yang disebut memperhatikan objeknya. Dalam hal ini adalah tanah. Pajak langsung adalah pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya untuk PPh, PBB, dan PKB. Yaitu misalnya saya memiliki gaji 6 juta, sementara batas minimal untuk dikenakan pajak adalah 4.500.000. Karena sudah lebih dari 4.500.000, maka saya wajib membayar pajak sebesar 5%. Nah, karena saya yang memiliki penghasilan, maka sayalah yang wajib membayar pajak tersebut, bukan orang lain. Yang berikutnya pajak tidak langsung. Untuk pajak tidak langsung ini, yang diwajibkan membayar dapat melimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah PPN. Misalnya Alfamart adalah perusahaan yang sudah wajib membayar PPN. Nah, tetapi PPN ini dapat dialihkan kepada konsumen, yaitu bila kalian membeli barang
di Alfamart, kalian pasti akan dikenakan PPN. Padahal yang wajib membayar PPN sebenarnya adalah perusahaan Alfamart itu sendiri. Demikian pembelajaran hari ini, semoga kalian dapat memahami pengertian pajak, fungsi pajak, kedudukan hukum pajak, maupun jenis-jenis pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran hari ini, semoga kalian dapat memahami pengertian pajak, fungsi pajak, kedudukan hukum pajak, maupun jenis-jenis pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.